Film Morbius menceritakan tentang perjalanan seorang pria bernama Dr. Michael Morbius. Dia merupakan seorang ilmuwan yang mengidap penyakit kelainan darah sejak kecil. Dr. Michael Morbius, yang juga ahli biologi dan biokimia Yunani yang menderita penyakit darah langka. Dia bersama teman masa kecilnya bernama Milo, atau Lucien yang juga mengidap penyakit yang sama dengan Morbius. Morbius kemudian bepergian ke New York. Morbius berusaha menemukan obat untuk penyakit langka yang diderita mereka berdua selama seumur hidup. Untuk melakukan itu, Morbius bereksperimen dengan pengobatan radikal yang melibatkan DNA kelelawar vampir. Alih-alih sembuh, Morbius dan Milo malah menderita penyakit yang jauh lebih buruk, membuatnya haus darah seperti vampir. Namun dia juga mendapatkan kemampuan persis makhluk supernatural tersebut. Film aksi ini disutradarai Daniel Espinosa dan dibintangi Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal dan Therese Gibson. Memiliki nama lengkap Dr. Michael Morbius, salah satu karakter yang paling menarik dari MCU ini juga dikenal dengan The Living Vampire, atau si vampir hidup, diperankan oleh aktor pemenang Oscar Jared Leto. Untuk mengetahui jalan cerita filmnya, silahkan simak videonya. Di awal film kita diperlihatkan sedikit cuplikan di mana umur Morbius sudah dewasa, ia yang saat itu menjadi seorang dokter mencoba memasuki sarang kelelawar untuk dijadikan eksperimen sebagai obatnya nanti. Cerita pun dimulai ke masa kini di mana kita diperlihatkan dua anak kecil bernama Morbius dan temannya bernama Lucien atau Milo. Mereka sedang berada di sebuah rumah sakit karena penyakit yang mereka derita. Tiba-tiba saat Morbius dan Milo mengobrol, selang darah milik Milo mengalami kemacetan sehingga membuatnya pingsan. Morbius yang panik melihatnya langsung memperbaiki mesin tersebut dengan gampang, sehingga selang darah milik Milo kembali mengalir. Seorang dokter di sana terpukau dengan aksi Morbius. Dokter tersebut mengatakan butuh ilmuwan hebat untuk memperbaiki mesin tersebut. Kemudian karena melihat Morbius genius, dokter itu menyarankan Morbius pergi ke sekolah. Dokter itu ingin Morbius pergi menimba ilmu di New York agar kecerdasannya terus terasa sampai hebat. Morbius pun pergi dan meninggalkan Milo sendiri di rumah sakit. Morbius berjanji pada Milo akan mencari obat untuk penyakit mereka berdua. P.S. You should someday. Your friend Michael. 19 tahun berlalu, Morbius sudah menjadi ilmuwan hebat. Ia mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia atas jasanya menciptakan darah buatan yang sangat berguna di berbagai bidang. Meskipun begitu ia masih dalam keadaan lumpuh dan belum menemukan obat dari penyakit yang dideritanya. Michelle Morbius ia harus hidup dengan dua tongkatnya dan setiap saat harus memasukkan darah ke dalam tubuhnya agar bisa bertahan hidup. Di sini Morbius juga membuat sebuah laboratorium rahasia untuk sebuah penelitian yang ia mulai. Di sana juga ada seorang dokter Bancroft yang merupakan teman dekatnya. Diam-diam Morbius membuat sebuah penelitian di labnya, di mana ia mencoba mencampurkan DNA kelelawar dengan DNA manusia. Dr. Bancroft terkejut mengetahui hal itu. Morbius berencana mencari obat untuk dirinya serta untuk teman masa kecilnya yaitu Milo. Dalam uji coba pertama terhadap tikus, ia berhasil melakukannya dan ia sangat senang. Tidak lama setelah itu Morbius langsung menemui kawan lamanya Milo. Morbius ingin memberitahu teman masa kecilnya itu bahwa mereka berdua akan segera sembuh. Dengan penelitian yang ia buat, Morbius mengatakan pada Milo bahwa ini akan berhasil. Very expensive. I knew that. Very. Kemudian untuk melakukan uji coba terhadap manusia, Morbius perlu lokasi di tengah laut agar tidak diketahui oleh pihak manapun, karena itu merupakan uji coba yang ilegal. Morbius yang ditemani Dr. Bancroft, mereka pun pergi ke tengah laut dalam sebuah kapal.
Di sana Morbius akan menguji coba DNA kelelawar untuk disuntikkan ke tubuhnya sendiri. Uji coba pun dimulai, Morbius yang terbaring lalu disuntikkan obat tersebut oleh Dr. Bancroft ke tubuhnya. Setelah itu Morbius pun diikat agar tetap tenang saat mengalami efek kejang-kejang. Beberapa saat salah satu anak buah kapal yang memegang senjata pergi ke ruang laboratorium itu, anak buah kapal tersebut ingin mengecek keadaan Dr. Morbius. Namun tiba-tiba Morbius hilang dari ranjangnya, Bancroft dan anak buah kapal terkejut dan segera masuk untuk mengecek keberadaan Morbius. Namun tidak disangka Morbius berubah menjadi vampir dan tidak sadarkan diri. It's just me. It's just me. Morbius yang sudah berubah menjadi vampir langsung menyerang anak buah kapal, bahkan ia keluar ruangan dan memburu semua anak buah kapal dan membunuhnya. Dr. Bancroft yang pingsan akibat terkena benturan ia belum sadarkan diri. Ternyata Morbius hanya mengingat Bancroft Martina saja dan tidak ada niat untuk menyerangnya. Tidak lama setelah menyerang semua anak buah kapal, Morbius pun sadarkan diri dan melihat tangannya seperti monster, serta tubuhnya yang sudah berotot berbeda dengan sebelumnya ia sangat kurus. Kemudian ia juga melihat di mulutnya banyak darah. Kemudian Morbius melihat CCTV dan ia terkejut melihat dirinya membunuh dan meminum darah manusia. Morbius pun menghapus semua rekaman CCTV dan mengambil 2 sisa obat buatannya, dan ia pun terjun ke laut untuk kabur. Keesokan harinya polisi pun datang untuk mengatasi apa yang terjadi di kapal itu. Salah satu FBI bernama Simon Stroud terkejut melihat kejadian itu. Semua manusia mati kecuali seorang wanita yang pingsan. Ia bernama Dr. Martine Bancroft. We talked to her. Now, was she Martine Bancroft? She wakes up. She fell down. Nama Dr. Michelle Morbius pun langsung dicari oleh pihak FBI atas penelitian yang ilegal di atas kapal. Morbius yang kabur kemudian mencoba menjenguk Dr. Martine di rumah sakit yang belum sadarkan diri. Setelah itu ia langsung pergi ke laboratoriumnya untuk meneliti lebih lanjut tentang tubuhnya sendiri. Setelah diteliti ternyata tubuh Morbius hanya bertahan kuat selama 6 jam saja. Setelah 6 jam tersebut kalau ia tidak mengonsumsi darah manusia, maka tubuhnya kembali sakit dan mengalami cacat seperti dulu kala. Tidak hanya itu, Morbius seperti mendapatkan insting kelelawar, di mana ia bisa menangkap dan mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Intinya tubuh Morbius layaknya kelelawar. Morbius pun mencoba masuk ke dalam sangkar kelelawar yang telah ditangkapnya. Ternyata kelelawar itu patuh padanya dan tidak menyerangnya. Dia merasa dianggap seperti teman oleh kelelawar itu. Kemudian Morbius mencoba masuk ke dalam ruangan kaca. Ia ingin mengetes tubuhnya jika sudah lewat 6 jam namun tidak mengonsumsi darah. Apa yang terjadi? Ternyata tubuh Morbius lemah serta tidak bisa berjalan. Hampir sekarat, dari luar sahabat masa kecilnya yaitu Milo, masuk ke laboratorium Morbius. Milo terkejut melihat Morbius sekarat. Milo pun dengan kaki pincangnya ia langsung mengambil darah di lemari es untuk dikasih ke Morbius. Milo terkejut setelah melihat Morbius mengonsumsi darah. Tubuh Morbius kembali kuat layaknya manusia biasa. Milo pun ingin seperti Morbius yang sembuh dari penyakitnya. Morbius pun mengatakan pada Milo bahwa ia telah melakukan kesalahan, tubuhnya memang sembuh tapi sebagai konsekuensinya ia harus meminum darah layaknya vampir. Milo tetap saja tidak mau tahu dan bersikeras untuk mencoba obat buatan Morbius. Morbius yang tidak ingin Milo seperti dirinya menjadi vampir, ia kemudian mengusir Milo dari laboratoriumnya. Ternyata tanpa disadari oleh Morbius, Milo sebenarnya sudah mengambil salah satu obat buatan Morbius yang ada di mejanya. Obat buatan Morbius semuanya ada 3, 1 sudah disuntikan ke tubuhnya saat di kapal, dan 2 lagi ia bawa ke laboratoriumnya. Sekarang salah satu dari 2 obat itu sudah diambil oleh Milo tanpa disadari oleh Morbius.
Beberapa saat kemudian Milo berhasil menyuntikkan obat terlarang itu ke tubuhnya di rumah sakit tempat keberadaan Morbius. Milo pun langsung menghisap salah satu perawat yang ada di sana hingga mati. Morbius yang terkejut, ia mengira itu adalah perbuatannya, ia langsung berkemas dan keluar dari rumah sakit itu. Pas ingin pergi ia malah ketemu detektif FBI yaitu Simon dan bersama rekannya, Simon pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Kedua FBI itu memberikan pertanyaan seputar penelitian di kapal yang dilakukan oleh Morbius. Karena terlihat mencurigakan, agen FBI itu langsung menangkap Morbius. Hendak ingin kabur tapi Morbius berhasil ditangkap oleh kedua agen FBI itu. Singkat cerita, Morbius akhirnya dipenjara atas tuduhan pembunuhan terhadap perawat di rumah sakit. Tidak lama kemudian temannya bernama Milo datang mengunjungi Morbius di penjara. Milo ikut sedih atas yang terjadi pada temannya. Kemudian Milo juga memberi sekantong darah pada Morbius sebelum ia keluar. Ternyata Milo ini saat keluar sengaja meninggalkan tongkatnya di depan Morbius, sebagai pertanda bahwa ia juga sudah sembuh dan sudah berubah menjadi vampir. Morbius pun sadar setelah melihat tongkat yang ditinggalkan oleh Milo padanya. Morbius mengetahui kalau Milo sudah mengambil salah satu obat miliknya. Morbius pun langsung meminum darah yang dibawa oleh Milo dan kekuatannya langsung kembali. Ia kemudian menghancurkan dinding penjara untuk mengejar Milo. Di sini dalam mencari keberadaan Milo, Morbius menggunakan insting kelelawar untuk mengetahui di mana Milo berada. Tidak lama setelah melacaknya, Morbius langsung pergi ke arah Milo. Setelah bertemu, Morbius langsung marah pada Milo, karena ia mengonsumsi obat buatannya dan menjadi monster. Milo kemudian membantahnya bahwa ia malah senang dengan keadaan saat ini. Karena dengan obat milik Morbius ia merasa hidup sangat bebas dan sembuh dari penyakit yang selama ini ia derita. Milo mengajak Morbius untuk menikmati hidup yang saat ini mereka rasakan. Di sini Milo akhirnya mengakui kalau perawat yang di rumah sakit adalah ia yang membunuhnya. Kemudian karena merasa marah, Morbius langsung menghajar Milo. Karena Milo juga berubah menjadi vampir, tentu mengalahkannya tidak akan mudah. Morbius dan Milo melakukan aksi kejar-kejaran sampai mereka masuk ke dalam stasiun kereta api. Di sana mereka hampir ditangkap oleh polisi, namun Milo malah membunuh polisi-polisi itu dengan tangannya. Karena tidak bisa menghentikan lagi sikap dari Milo, Morbius akhirnya pergi dari sana untuk mencari solusi lain agar bisa membuat obat penawar bagi Milo. Singkat cerita, Morbius langsung menyusun rencana dan bertemu dengan teman dekatnya Dr. Martin Bancroft untuk membantunya. Morbius menyuruh Dr. Bancroft untuk pergi ke laboratorium untuk mengambil beberapa peralatan. Sedangkan Morbius sendiri mencuri markas bandit untuk dijadikan laboratoriumnya. Ia berencana membuat obat penawar untuk Milo, agar bisa sembuh dari monster. Namun beberapa saat kemudian Milo malah menyandra teman dekatnya sekaligus kekasihnya yaitu Dr. Martin Bancroft. Milo melukainya untuk memancing Morbius datang dan bertarung. Morbius pun datang, walau berada di jarak yang jauh tetapi Morbius dapat melacak keberadaan Milo yang sedang melukai kekasihnya. Di sini kita bisa melihat Morbius memiliki kekuatan insting kelelawar. Walau Milo juga seorang vampir, tetapi ia tidak seperti Morbius yang dapat mengendalikan kekuatannya. Morbius terlihat melompat dari gedung tinggi seperti terbang di udara. Setelah sampai di tempat Milo yang menyandra kekasihnya, Morbius namun sedikit terlambat. Ia melihat Martin telah terbaring dan terluka akibat dari perbuatan Milo. Martin Bancroft pun menyuruh Morbius untuk menghisap darahnya agar ia kuat dan mengalahkan Milo. Setelah menghisap darah Martin, Morbius langsung melawan Milo. Di sini kita diperlihatkan adegan pertarungan antara dua vampir sekaligus antar sahabat sejak kecil. Mereka bertarung layaknya musuh. Morbius berhasil dilukai oleh Milo, sampai mereka berdua jatuh ke bawah terowongan jalan. Namun walaupun terluka, Morbius mencoba memanggil anak buahnya alias kelelawar. Ini juga salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Morbius, yaitu dapat memanggil kelelawar vampir dan ia dapat mengendalikan mereka untuk menyerang Milo.
Milo terlihat terlempar jauh akibat serangan dari kelelawar milik Morbius. Setelah terjatuh, Morbius langsung menghampiri Milo dan menyuntikkan obat vaksin, alias obat untuk menjadikan Milo seperti manusia biasa. Namun sayangnya obat yang disuntikkan oleh Morbius juga membuat Milo atau Lucian kehilangan nyawanya. Michael. Can't kill me. Memo. Di akhir cerita kita bisa melihat kalau Martin Bancroft hidup kembali dan matanya terlihat merah. Sepertinya ia juga menjadi vampir seperti Morbius. Akibat gigitan Morbius, namun ia juga sempat meminum darah Morbius. Dan cerita pun selesai. Itulah sedikit cerita film terbaru dari Marvel Studio. Bagaimana menurut kalian, kalau di studio Marvel akhirnya ada pahlawan vampir? Atau bisa jadi Morbius ini menjadi karakter penjahat? Kita nantikan saja bagaimana film Marvel selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.